Ish. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membahas film tentang pemburuan seorang psikopat yang berjudul The Gangster, The Cop, and The Devil. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini dibintangi aktor Korea kesukaan saya, yaitu Ma Dong-seok. Tanpa perlu berlama-lama lagi, klik tombol subscribe dan nyalain lonceng agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Like videonya jika kalian suka film ini dan kita mulai alur filmnya. Di awal film kita akan berjumpa langsung dengan psikopat yang sedang beraksi. Harap sabar ya teman-teman, karena kita akan baru lihat wajah dia di pertengahan film, oke? Kita lanjut. Psikopat ini membunuh korbannya dengan modus menabrak mobilnya, lalu saat lengah ia akan menikam korbannya dari belakang. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, Pak Pol Tae-suk yang tidak suka jalan damai atau pungli yakin bahwa ini merupakan kasus pembunuhan berantai. Namun sayang seniornya yang suka jalan damai justru menuduhnya hanya ingin naik jabatan. Hari berikutnya Dong-so, seorang pak bos gangster yang baru pulang dari pertemuan, ditabrak oleh sang psikopat. Dong-so yang keluar dari mobil dan memaafkan perbuatannya itu justru ditikam dari belakang. Beruntung, ia masih bisa melawan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan psikopat itu berhasil kabur. Anak buah Dong-so yang mengira ini ulah saingannya yang bernama Sang-do, tanpa berpikir panjang langsung menyerang markas Sang-do dengan membabi buta. Setelah menjalani operasi selama 2 jam, akhirnya Dong-so siuman. Ia menyangkal opini anak buahnya. Menurutnya, itu bukan ulah Sang-do, sebab gerakan yang dilakukan psikopat itu terlihat tanpa tujuan. Tiba-tiba Tae-suk datang menjenguk Dong-so. Ia berharap bisa bekerja sama untuk mendapatkan informasi. Namun sayang, Dong-so enggan untuk menjawab dan ingin membunuh psikopat dengan tangannya sendiri. Saat pulang, Tae-suk berinisiatif untuk melihat kondisi mobil Dong-so. Tae-suk beruntung karena ia mendapatkan bukti bekas tabrakan di mobil Dong-so yang sama seperti mobil sebelumnya. Tentu ia semakin memantapkan dugaannya atas kasus pembunuhan berantai. Sementara itu, di luar sana, psikopat masih sibuk mencari mangsa. Korban berjatuhan semakin banyak. Dan saat sedang beraksi di dalam truk, ia tidak sengaja menjatuhkan pisau miliknya. Pisau ini akhirnya ditemukan oleh anak buah Dong-so. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan mobil yang digunakan psikopat saat menabrak dan menyerang Dong-so. Dengan berbagai pertimbangan, Dong-so memutuskan bekerja sama dengan Tae-suk untuk mengejar psikopat. Meski bekerja sama, mereka membuat kesepakatan. Bila Tae-suk yang menemukan terlebih dahulu, maka psikopat akan dipenjara. Namun, jika Pak Bos yang menemukannya, maka ia akan dibunuh. 씨발 재밌네. 응? Tae-suk yang tidak percaya oleh seniornya untuk memegang kasus ini, memutuskan untuk membuat timnya sendiri dan bergerak secara diam-diam. Barang bukti berupa mobil dan sketsa wajah yang telah ia terima dari Dong-so, segera ia teliti lebih lanjut. Dong-so yang masih memegang barang bukti berupa pisau, berinisiatif untuk memanfaatkannya. Pisau ini digunakan oleh anak buahnya untuk membunuh Sang-do. Tae-suk yang mengetahui ini sontak murka dan menghajar Dong-so. Dong-so dengan tenang mengakui perbuatannya dan Tae-suk pun akhirnya merasa diuntungkan. Sebab dengan barang bukti yang sama bisa menguatkan dugaan pembunuhan berantai. Dan benar saja, senior Tae-suk akhirnya mengkategorikan kasus ini sebagai kasus pembunuhan berantai. Namun sayang, ia masih saja tidak dipercaya dan senior menunjuk tim 2 untuk mengatasi kasus ini. Pemakaman Sang-do tengah berlangsung. Dong-so turut hadir dalam pemakaman ini. Tidak disangka psikopat juga datang dan memberi catatan pada anak buah Sang-do yang menginformasikan bahwa seorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sang-do. Tidak berselang lama anak buah Sang-do menyerang Dong-so dan Tae-suk yang sedang menelisik mobil psikopat. Beruntung mereka berdua masih selamat. Sementara itu, lagi-lagi tanpa bosan, psikopat beraksi lagi. Kali ini ia membunuh seorang pria dengan modus yang sudah kita ketahui bersama, yaitu menabrakkan mobilnya. Istri korban yang resah tidak kunjung dapat jatah dari suaminya terus menelpon HP suaminya.
Padahal Mas psikopat yang kini tengah mengendarai mobil dan membawa HP suaminya. Mengetahui hal ini, Mas psikopat berinisiatif untuk memerasnya. Taesuk dan timnya tidak kehabisan akal. Ia yang telah mengetahui kasus pembunuhan pria tersebut segera menghubungi istri korban dan bekerja sama dengannya. Di hari penangkapan, Mas psikopat berhasil kabur karena ia telah menyuruh Bunda Rahma, sang penjaga warung, untuk menerima uang hasil perasnya. Tidak mau merasa dirugikan, Taesuk pun mencari barang bukti berupa 1 botol soju dari ratusan bahkan ribuan yang ada. Beruntung, Taesuk dapat menemukan barang bukti tersebut. Setelah dilakukan tes sidik jari yang membekas di botol tersebut, maka ditemukanlah identitas Mas psikopat ini yang tak lain bernama Mas Kyung Ho. Taesuk yang berusaha mendatangi alamat rumah Kyung Ho hanya bertemu dengan ibunya. Tapi setidaknya ia telah mendapatkan informasi yang sangat berharga, berupa foto diri Mas Kyung Ho. Dari informasi ini, Dongso segera menurunkan pasukannya. Berbekal foto diri Kyung Ho, puluhan bahkan mungkin ratusan anak buah Dongso menyebar ke seluruh wilayah kota yang diduga terdapat keberadaan Kyung Ho. Pagi, siang, sore, malam, dan senja telah dilalui. Berbagai lokasi mulai dari warung jamu hingga tempat rekreasi sembari olahraga juga telah mereka datangi. Namun sayang, Kyung Ho belum juga berhasil ditemukan. Siang harinya saat sedang menunggu kedatangan Taesuk di pinggir jalan, Dongso dengan lembut memberikan payungnya pada seorang adik manis yang kehujanan di sampingnya. Tidak berselang lama, Taesuk pun datang. Ia memberikan wejangan pada adik manis tersebut untuk tidak menerima barang dari orang asing, apalagi dari bos gangster seperti Dongso. Mendengar hal itu, si adik justru mengatakan bahwa Taesuk lebih terlihat seperti gangster daripada si Dongso. Dan dia pun langsung pergi naik bus yang tanpa mereka ketahui, Kyung Ho juga ada di dalamnya. Tidak diduga, Dongso, Taesuk, dan anak buahnya yang sedang berpesta mendapatkan kabar dari berita televisi bahwa adik manis yang baru saja ia tolong menjadi korban pembunuhan Kyung Ho. Dongso dan pasukannya tanpa berpikir panjang segera menyerbu lokasi-lokasi yang dilalui oleh bus yang dinaiki oleh adik manis tadi. Setelah melakukan penelusuran ke berbagai titik, akhirnya mereka menemukan motel tempat tinggal Kyung Ho. Namun Kyung Ho tidak terdapat di kamar tersebut. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Dengan was-was, mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian, mobil Mas Kyung Ho pun akhirnya datang. Belum sampai turun dari mobil, Mas Kyung Ho bergegas tancap gas setelah mengetahui bahwa ia telah diawasi. Kejar-kejaran antar mobil berlangsung dengan menegangkan. Beberapa kali mobil anak buah Dongso harus terhenti setelah menabrak warung kaki lima. Setelah melalui banyak upaya, mobil Kyung Ho bisa terhenti saat Taesuk menabraknya dari sisi jalan yang lain. Saat akan melakukan penangkapan, ternyata mobil Kyung Ho kosong. Ia telah berlari tidak jauh dari situ. Kejar-kejaran kembali terjadi. Semua menyebar untuk mempermudah pencarian. Dongso yang mengikuti tetesan darah mengarahkannya hingga menuju ke sebuah tempat karaoke. Dongso mengintip satu persatu ruang karaoke untuk mengecek keberadaan Kyung Ho. Ia menemukan satu ruangan di mana ada mbak-mbak yang bernyanyi dengan ketakutan. Ia pun masuk lalu menggebrak pintu kamar mandi. Dalam sekejap, ia telah mengajar habis Kyung Ho. Belum puas dengan hal itu, Dongso membawa Kyung Ho pulang ke markasnya. Di sana, Dongso meluapkan emosinya dengan mengikat Kyung Ho di sebuah kursi, lalu menghajarnya hingga babak belur. Kyung Ho yang terus disiksa tidak terlihat takut sama sekali. Ia justru seringkali tampak sangat bahagia. Dongso yang semakin kesal mengambil sebuah belati dan berniat memutilasi Kyung Ho. Saat hendak memenggal kepala Kyung Ho, tiba-tiba Taesuk datang menabrak Dongso. Ia yang berniat memenjarakan Kyung Ho pun membawanya ke kantor. Berita telah tersebar luas dan persidangan akan segera dimulai. Namun bukti untuk kasus Kyung Ho masih kurang kuat. Dan memang ternyata Kyung Ho ini jago bersilat lidah. Taesuk pun dibuat kesal hingga berusaha untuk menghajarnya, namun ditahan oleh polisi yang lain. 그거야말로 살인입니다. Hari persidangan pun tiba. Kyung Ho yang kita akui jago bersilat lidah hampir saja berhasil menghasut hakim. Semua berubah saat saksi terakhir dihadirkan, yaitu Dongso. Seisi ruangan persidangan terutama pengacara terkejut dan menolak kehadiran Dongso yang statusnya adalah seorang buronan. Namun hakim tetap mengizinkan persidangan dilanjutkan.
Dongso memberikan kesaksiannya dengan menunjukkan bukti-bukti luka yang ada di tubuhnya serta di tubuh Kyung Ho. Tidak hanya itu, dia menunjukkan kertas berisi tulisan Kyung Ho yang dulu diberikan pada anak buah Sang-do. Pengacara selalu membantah perkataan Dongso, tapi dengan tenang Dongso berkata apakah dia masih bisa berkata seperti itu ketika keluarganya terbunuh. Ia pun hanya bisa terdiam. Berlandaskan kesaksian Dongso, hakim memutuskan untuk menghukum mati Kyung Ho. Untuk menunggu tanggal eksekusi, ia dipenjarakan di salah satu penjara di Korea. Betapa terkejutnya Kyung Ho ketika ternyata ia harus tinggal di penjara yang sama dengan Dongso. Dan film pun berakhir. Wah, udah lumayan lama ya nggak upload video baru. Ya sebenarnya tuh kita mau upload video baru, cuman kemarin kena copyright dan sulit banget cuy buat dilihat diilanginnya gitu, dibuat diilanginnya. Emang gini lah kalau bikin video konten beresiko tinggi. By the way, film ini memberikan satu pelajaran bagi kita semua, bahwa semua tindakan bisa dikatakan baik atau jahat tergantung di mana kita sedang berada. Saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jir, nanti buka pakai apa ya?